Banyak manusia zaman sekarang, terutama generasi muda seperti Gen Z dan milenial, yang punya 1001 alasan untuk tidak berubah, untuk tidak mengevaluasi diri menjadi lebih baik lagi. Contoh, misalkan, lu pengen punya badan sehat, lu pengen punya badan bagus seperti yang lu inginkan. Tapi kerjaannya ngomentarin orang lain aja, cari banyak alasan. Dia kan kaya, dia bisa ke gym, sedangkan gue bisa di rumah. Dia kan punya duit, dia bisa beli makanan bagus, makanan bernutrisi. Tapi kenyataannya, makan burger tiap hari, minumnya Coca-Cola, udah gitu nggak olahraga sama sekali. Coba. Belum mulai pola hidup sehat, udah banyak alasan. Banyak kan sekitar kita kayak gitu, itu baru satu contoh. Terus misalkan lu pengen jago public speaking, lu pengen jago ngomong. Pas lu punya kesempatan nih untuk ngomong di depan banyak orang, lu nolak dengan alasan, takut gemeteran, takut dijudge orang lain, nanti takut jelek performanya. Coba. Belum mulai, udah banyak alasan. Lu mau kursus ngomong public speaking sampai 100 halaman pun gak bakal bisa kalau gak dipraktekin. Gimana kita mau belajar? Kita bisa belajar kalau kita punya pengalaman. Sedangkan untuk punya pengalaman, kita harus mulai dulu. Coba dulu. Kalau gak kita gak bakal paham rasanya. Dan jeleknya orang yang suka banyak alasan itu suka munafik. Contoh, misalkan kalian pengen main bola dengan teman-teman kalian. Nah, ada satu temen lu yang cuma duduk di samping nontonin kalian main bola. Dan lu berinisiatif untuk ngajak dia. Tapi dia nolak dengan alasan, gak dulu deh, gue gak bisa main bola. Coba, sekarang gue tanya, gimana perasaan lu yang ngajak dia buat main bola? Pasti jengkel kan? Pasti lu ngerasa, udah gue ajak pakai alasan gak bisa lagi. Padahal di situ kalian posisinya have fun. Bukan pertandingan serius. Oke lah kalau alasannya sakit, capek, ini gak bisa main bola. Padahal cuma buat have fun. Toh kalau emang gak mau pun, kalau emang gak minat, ngomong aja gak mau. Bukan yang beralasan gak bisa. Dari sini aja kita bisa dapat gambaran kalau orang yang banyak alasan itu gak disukain orang lain. Dan selain menimbulkan efek negatif, orang yang banyak alasan pasti gak kompeten. Kenapa? Karena banyak alasan. Ditanya A, pasti jawabnya B, C, D, E, sampai Z. Jadi orang gak percaya sama dia. Gue bukan yang mendorong kalian untuk bisa apapun ya. Bukan. Kita ini manusia. Kita ini makhluk yang terbatas. Tapi yang gue ingin tekankan di sini adalah karena kita manusia, kita hidupnya terbatas, manfaatinlah kesempatan yang ada di depan kita sebaik-baiknya. Apalagi kalau kesempatan itu datang di saat kita nothing tulus, nggak rugi. Contoh, misalkan lu anak SMA ataupun anak kuliah. Di SMA ada OSIS, di kuliah ada BEM. Pertanyaannya, apakah lu kalau join OSIS ataupun BEM, apakah rugi? Apakah dipungut biaya yang sangat besar sampai rugi bandar? Jawabannya enggak kan? Kalau gitu ambil kesempatan itu. Karena kalian nothing tulus, nggak rugi kalau join. Kesempatan kayak gitu tuh nggak datang 2 kali. Walaupun kalian merasa nggak butuh waktu itu, tapi percaya sama gue, yang namanya ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Pasti. Di saat temen-temen lu pada bilang nggak bisa, lu dengan pede kalau bilang, gue bisa, gue yakin bisa ngejalanin ini. Karena lu sudah berani untuk stop beralasan dan berani melangkah lebih maju daripada teman-teman lu. Sehingga lu punya pengalaman, punya ilmu yang lebih banyak daripada teman-teman lu. Jadinya kan lu sendiri yang bangga. Lu bangga, lu percaya diri bisa menjalani apapun yang ada di depan lu. Karena lu punya basicnya, lu punya pondasi yang kuat. Urusan hasilnya kayak gimana itu urusan nanti. Urusan belakangan gak usah dipikirin. Yang utama adalah kalian udah berani untuk stop beralasan. Dan berani memulai untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Contoh misalkan gue di sini. Kalau gue sebelum buat video ini banyak alasan, nanti takut dijudge, takut dikira cadel, takut teman-teman gue benci sama gue. Coba kalau gue beralasan kayak gitu, gue nggak bakal ada di sini, ini video nggak bakal ada dan kalian nggak bakal nonton video ini. Tapi gue nggak berpikir kayak gitu. Gue berpikir kalau video ini bakal bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang gue pikirin. Makanya video ini ada. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang nonton video ini. Gue paling sebel kalau dengar orang tuh beralasan, dia kan punya privilege, dia kan berbakat. Oke, coba sekarang gue tanya. Kalau lu punya bapak, misalkan pengusaha, punya perusahaan, punya koneksi, apakah lu akan sukses seperti bapak lu? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena lu banyak alasan. Lu punya waktu buat ngomentarin, buat ngurusin kehidupan orang lain yang gak digunanya buat lu. Cuma ngabisin waktu. Mending itu waktu dipakai buat fokus belajar. Fokus kembangin skill. Evaluasi diri lu. Gue udah lebih baik belum ya dari yang kemarin? Apa yang bisa gue perbaikin dari diri gue ya? Apakah gue fokus ke skill ini ya? Itu yang harus dipikirin. Bukan yang malah jadiin orang lain sebagai bahan cari alasan. Bedanya orang yang berprivilege dengan yang tidak adalah fasilitas. Dan ngomongin fasilitas pun,
Kita ini hidup di era apa? Era digital, era internet, era di mana kita dianugerahi informasi yang mudah dan luas untuk dicari. Misalkan lu mau belajar ekonomi, mau belajar make up, mau belajar masak, lu tinggal search di Google, tinggal search di YouTube langsung muncul. Bahkan TikTok pun yang tepatnya hiburan, tepatnya joget-joget, itu udah banyak banget video edukasi yang bertebaran. Video bermanfaat yang bisa kalian tonton di TikTok. Malah gue sendiri pun kadang nonton ceramah 5 menit di TikTok karena enak. Coba, gimana? Mau beralasan apa lagi? Zaman sekarang tuh gak ada alasan untuk menjadi bodoh. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan, kalau kita tidak bisa menahan pedihnya belajar, maka kita akan menahan pedihnya kebodohan diri kita. Ingat, kita ini manusia. Hidup kita terbatas. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada di depan kita. Jangan disia-siain. Semakin kita banyak alasan, semakin terpuruklah hidup kita. Dan semakin kita banyak alasan, hidup kita semakin tertutup dari berbagai kesempatan. Itu yang gak boleh terjadi. Dari sini aja kita bisa banyak belajar. Kalau kita banyak alasan, kita gak memulai. Kalau kita gak memulai, kita gak punya pengalaman. Kalau kita gak punya pengalaman, kita gak bisa belajar, gak paham yang akhirnya hidup kita yang terpuruk. Kita sendiri yang rugi. Maka dari itu, kalau kalian ingin sukses seperti yang kalian inginkan, misalnya mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, ataupun mau jadi tentara, kuncinya cuma satu. Stop banyak alasan dan mulai melangkah untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian. Saya Fafian Waji, semoga bermanfaat.